Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Jayanti Merawati Dewi, NIM E 2019-1019, Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di sini saya akan menanggapi sebuah video yang telah Bapak Wadud kirim, yang bertema konsep dasar ekonomi Islam. Nah, yang pertama, definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Nah, yang kedua, definisi ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah atau kebahagiaan berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, yang poin ketiga, perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Nah, yang pertama, berdasarkan sumbernya. Islam bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad ulama. Yang kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia, sedangkan sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, berdasarkan kompetisi. Islam kompetisi dikontrol syariat Islam. Kapitalis kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Yang sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga, berdasarkan pengakuan kepemilikan. Islam pengakuan kepemilikannya individu dan umum secara nisbi. Sedangkan kapitalis pengakuan kepemilikannya individu secara bebas. Dan sosialis tidak mengakui kepemilikan individu. Semua alat produksi milik umum. Yang keempat, berdasarkan kesejahteraan. Sedangkan Islam kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan kapitalis kesejahteraan bersifat jasmani belaka, dan sosialis kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Yang kelima, berdasarkan mekanisme. Islam mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Kapitalis mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Sedangkan sosialis perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Nah, yang keempat, sumber hukum ekonomi. Ada 4. Nah, yang pertama, Al-Quran. Jadi, setiap maslahah baik jual beli, akad mudharabah, akad musyarakah, atau semua transaksi juga bersifat kebutuhan manusia, minuman, pakaian, dan sebagainya harus berdasarkan dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Sunnah, yaitu harus melibatkan sabda Nabi, dikerjakan Nabi, atau yang dikerjakan oleh sahabat Nabi yang diatur oleh Nabi. Yang ketiga, ijma. Yang keempat, yaitu qiyas, yakni menyamakan sesuatu yang tidak ada dalilnya dan maslahah yang ada dalilnya berdasarkan Al-Quran, hadis, atau peneguhan yang ada persamaannya. Nah, yang kelima, dasar-dasar ekonomi Islam. Nah, yang pertama, tauhid atau keesaan Allah. Maka segala sesuatu aktivitas ekonomi harus dengan ketentuan Allah, baik itu ada dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, yang kedua, al-siddiq dan amanah atau kejujuran dan tanggung jawab. Nah, yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Jadi, dalam Islam itu mengakui bahwa individu itu mempunyai hak. Jadi, kita boleh mempunyai rumah, mobil, baju, dan sawah. Nah, yang keempat, al-adlah atau keadilan. Jadi, kita itu harus bersifat adil ketika menjual atau membeli. Dan harus adil dalam kepentingan diri sendiri dan orang lain. Nah, yang kelima, al-tawazun atau keseimbangan. Jadi, keseimbangan antara kepentingan rohani dan jasmani. Yang keenam, al-ta'awun atau tolong menolong. Contohnya, dalam akad mudharabah, orang yang punya modal
dia akan menolong kepada orang yang bekerja tidak punya modal. Kemudian di sana akan terjadi tolong-menolong. Nah, yang poin ke-6. Prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib. Maghrib itu yaitu maisir, goror, dan riba. Nah, yang pertama maisir. Seperti judi, secara terbuka tidak boleh ada judi karena hukumnya haram. Yang kedua, goror atau tipu-menipu. Jadi tidak boleh ada tipuan. Yang ketiga, riba. Ada riba fadl dan ada riba nasiah. Nah, yang poin ke-7. Karakteristik ekonomi Islam. Nah, yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, goror, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Nah, yang ke-8, zakat. Nah, setelah kita mempelajari tentang konsep dasar ekonomi Islam, kita bisa memahami masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam lingkup lokal ataupun global, dan melatih seseorang mengelola sumber perekonomian dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.